Dan ini yang harus diubah. Jangan sampai kita menjadi tamu di tanah kita sendiri. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Gitu ya. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahwa pada hari ini adalah ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Oke, baik ya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan bos Ribet? Dan kenapa kita perlu bicara lagi soal goodie bag yang bansos itu yang dulu namanya sempat menyebut nama Mase. Kita perhatikan juga sekarang Prabowo dengan Jokowi itu mulai tampak renggang. Benar nggak Sobat Indris? Mulai tampak renggang. Beda banget dengan dari awal-awal pemerintahan Prabowo. Ya dimulai waktu itu. Prabowo dengan Jokowi itu intens bertemu ya. Kemudian Prabowo memuji-muji Jokowi, hidup Jokowi gitu ya. Tapi perlahan-lahan apalagi dengan kasus ijazah palsu yang mulai terbongkar ini ya. Ditambah lagi kasus korupsi ya. Itu mulai tampak renggang. Sobat Indris, tampaknya komitmen dari Prabowo untuk memberantas korupsi itu bukan isapan jempol ya. Dalam pidato beberapa hari yang lalu, ekspresi Prabowo itu sangat dalam, pelan. Apakah Prabowo penuh tekanan atau ada orang-orang lain yang mulai ikut campur dan sangat susah untuk dikendalikan. Dan kita ketahui bersama kan beberapa waktu yang lalu Prabowo itu menugaskan para TNI di Kejaksaan Agung untuk membantu Kejaksaan Agung dalam memproses segala macam tindak korupsi. Ya, pernah kan pemberitaannya kalau waktu itu Kejaksaan Agung diikuti oleh anggota lainnya gitu ya. Sehingga Prabowo ambil langkah cepat dengan ada anggota TNI yang terlibat di Kejagung. Nah, mungkin ini juga ditunjukkan dengan upaya Prabowo untuk benar-benar serius mengatasi korupsi di Indonesia. Benarkah Sobat Indris? Dan kita perhatikan juga tampaknya Prabowo sekarang sudah mulai mengikuti ataupun menerapkan ide-ide brilian dari Anies Baswedan perihal korupsi. So disimak sampai selesai guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Indris? Semoga Sobat Indris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sobat Indris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Ya, belakangan ini kita perhatikan bagaimana ekspresi pidato terbaru Prabowo Subianto yang begitu dalam, pelan. Tampaknya dia mungkin berhati-hati dalam membuat statement, dalam membuat pidato, dalam sepak terjangnya mengatasi korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan ini mulai tampak ada keseriusan gitu ya. Nah, ini patut kita hargai ya guys ya. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Yang saya tegaskan bahwa saya disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus
pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Asal kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita akan kuat. Nah, mungkin dengan melakukan langkah-langkah strategis di pemerintahan Prabowo sekarang, khususnya tindak korupsi, itu benar-benar dilakukan gitu ya. Nah, ini yang terbaru, Kejaksaan Agung memeriksa paksa Sritex Solo yang kemarin bangkrut. Konfirmasi penangkapan Direktur Utama PT Sritex diperoleh dari Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah melalui keterangan tertulis. Jampitsus mengungkap penangkapan dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Penangkapan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi berupa pemberian kredit bank di Sritex. Kendati demikian, status hukum belum diumumkan secara resmi ke publik. Sebelumnya pemirsa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal dengan nama PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini tidak mampu membayar utang senilai 32,6 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan penutupan operasional perusahaan pada 1 Maret 2025. Ribuan karyawan kena pemutusan hubungan kerja. Mereka terakhir kali memasuki areal pabrik pada Jumat 28 Februari 2025. Febri, sini dong. Tidak tahunya ini tersandung masalah korupsi terkait pinjaman bank. Apalagi yang kemarin kan ada goodie bag yang waktu kampanye. Apakah ini ada sangkut pautnya? Nah, ini ada pendapat dari Dulu, ia berjaya di atas benang kain. Kini, tersangkut di simpul hukum yang tak bisa disetrika. Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama PT Sritex, Iwan Lukminto, anak dari Raja Tekstil legendaris yang kini harus menjawab soal kredit, bukan soal kain hasil produksi. Fasilitas kredit dari Bank Plat Merah diduga jadi ladang permainan. Padahal dalam Undang-Undang Keuangan Negara, duit BUMN maupun daerah tetap uang negara. Dan bila ditemukan ada pelanggaran hukum, ya itu namanya korupsi, Bung.
Dari karpet korporat ke lorong penyidikan. Begitulah ujung jalan Sritex ketika uang dibungkus ambisi dan kredit berbalut kolusi. Sritex yang dulu bangga jadi raksasa tekstil dari Solo, kini tergelincir di antara tumpukan utang dan dugaan tipu muslihat. Negara tak lagi peduli berapa tahun kau berjaya jika uang rakyat ikut juga kau bawa. Oke, baik ya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan bos Sritex? Dan kenapa kita perlu bicara lagi soal goodie bag yang bansos itu yang dulu namanya sempat menyebut nama Mase. Nah, Selasa malam tadi malam itu kan tanggal 20 Mei ya. Dirut utamanya Sritex kan Pak Iwan ini kan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pemberian kredit dari bank negara kepada perusahaannya. Sritex yang dulunya kan raksasa tekstil nasional ini kan akhirnya kolaps dengan hutang puluhan triliun rupiah. Tapi yang jadi pertanyaan itu bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang sedang bermasalah bisa mendapat kredit jumbo dari bank milik negara. Nah, kredit tersebut diberikan tanpa analisis resiko yang memadai. Ada indikasi kuat bahwa pinjaman diberikan karena faktor kekuasaan, koneksi, atau bahkan tekanan politik. Apa uang rakyat ini digunakan untuk menyelamatkan korporasi tertentu? Dan siapa yang bermain di belakangnya? Nah, penangkapan ini kan harus jadi momentum ya. Karena Sritex ini kan bukan nama baru dalam sorotan publik. Tahun 2020 di tengah pandemi, Sritex ini kan disebut sebagai penyedia tas dalam program Bansos Kemensos. Nah, proyek goodie bag ini kan sempat memicu kontroversi besar ya. Ada kesaksian soal arahan pembelian tas, soal fee, dan nama Mase itu kan sempat diseret dalam isu tersebut. Saat ini isu itu tenggelam, tapi sekarang dengan kembalinya sorotan ke Sritex, ini kan masih relevan untuk mempertanyakan ulang. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek Bansos itu? Dan apakah semua pihak sudah dimintai pertanggungjawaban? Jangan biarkan kasus besar ini menguap. Itu nggak benar itu. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Nggak pernah seperti itu. Itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritex. Kayaknya pihak Sritex juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut campur seperti itu. Silahkan nanti di cross check aja ke pihak Sritex, ke KPK. Saya nggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Sumber dana kampanye selama ini dari mana aja? Loh, kan bisa dicek sendiri. Bisa dicek semua. LHKPN, dana kampanye, semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro. Kita nggak pernah ada yang namanya ditutup-tutupin. Bon? Jadi selain polisi yang ngasih tekanan, tadi lu sempat nyebut ada nama ini nih, wakil presiden. Apa perannya Gibran di Sritex? Orang ini itu mengaku dari utusan wakil presiden yang meminta tolong isu Sritex diredam. Jangan terlalu keras ngomongnya, jangan terlalu frontal, karena ini berkaitan dengan iklim investasi lah, dengan narasi-narasi ketakutan lah, dan lain-lain. Ini cerita dari siapa nih? Yang kemarin bahwasanya Sritex ini jadi salah satu pendukung ini ya, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Gibran ya? Nah kemarin kan aku nemuin ya salah satu pimpinan lah di tim kampanyenya Prabowo Gibran untuk menelusuri salah satunya kenapa pemerintah tuh menaruh perhatian yang lebih gitu ya. Dan ya itu karena tidak lepas dari waktu Prabowo bilang harus menyelamatkan Sritex, ya ini dampaknya seperti ini. Ini kurang ajar ini perusahaan. Punya anak perusahaan 11, ada 11 perusahaan. Dan saya mendengar dari kurator bahkan ada
anak perusahaan Sritek yang juga menagih hutangnya kepada Sritek. Yang bangkrut, yang pilot ini. Artinya, Sritek ini nggak bertanggung jawab dengan pekerjanya dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Ini kurang ajar ini perusahaan. Dari 11 perusahaan itu harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK. Dari 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggarannya. Jangan semua ditimpahkan kepada pemerintah. Jangan mentang-mentang pemerintah mensupporting sedemikian besar karena Sritek ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahin kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjem uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR. Disambutkan oleh Prabowo untuk bisa merampasan aset gitu ya. Pernah dia ungkapkan di situ. Apakah akan diwujudkan oleh Prabowo? We don't know. We will see, oke? Jadi tampaknya Prabowo sekarang sudah mulai mengambil ide-ide yang brilian dari Pak Anies Baswedan. Apakah nantinya Pak Anies Baswedan dengan Prabowo akan merapat, akan bekerja sama satu sama lain? Mungkin Pak Anies di luar pemerintah, Pak Prabowo di dalam pemerintahan, ataupun mungkin Pak Anies masuk dalam pemerintahan. Kita nggak tahu guys ya, ini politik itu dinamis. Mungkin nanti untuk demi menyelamatkan negara Republik Indonesia dari keutuhannya, bisa jadi Pak Anies akan masuk di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan membantu pemerintah Prabowo Gibran. Contohnya sekarang dengan aksi bersama. Dengan aksi bersama ini kan sudah mulai bikin panik lawan politiknya gitu ya. Sekarang sudah mulai di Bandung ya. Antusiasme masyarakat luar biasa dengan diinisiasinya organisasi aksi bersama ini. Tentu juga akan melihat bagaimana sepak terjang dari Anies Baswedan di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan Prabowo. Nah, mereka mungkin punya tujuan baik dua-duanya gitu ya. Kita melihat sisi positifnya gitu ya. Prabowo lewat pemerintah berusaha untuk menegakkan kemudian aturan yang sebenarnya korupsi dibongkar semua. Tentu nanti akan menyerempet. Nah, ini kan mulai ada terkuak nih. Diduga orang-orang dekatnya Jokowi, misalnya kasus judi online itu kabarnya dituding didapatkan juga oleh Budi Ari ya. Nah, nanti nyerempet kemana-mana. Apakah orang-orang yang dulu tidak suka dengan Anies Baswedan mulai dikorek-korek, mulai dihabiskan ya oleh pemerintahan Prabowo? Tentu perlahan nih tampaknya gitu ya. Mungkin Prabowo punya strategi yang tepat ya, tidak gurusak-gurusuk, perlahan demi pelan tapi pasti dia mulai mencoba untuk masuk, kemudian membenahi. Kita nggak tahu. Ini positive thinkingnya kita ya, mudah-mudahan. Karena kan mungkin banyak komentar-komentar, omon-omon dan lain sebagainya macamnya. Nah, kita lihat nanti bagaimana. Ini 6 bulan, walaupun ada pro kontra. Nah, kita lihat nanti nextnya. Karena ini kan politik. Dan kita perhatikan juga sekarang, Prabowo dengan Jokowi itu mulai tampak renggang. Benar nggak Sobat Indis? Mulai tampak renggang. Beda banget dengan dari awal-awal pemerintahan Prabowo. Ya, dimulai waktu itu. Prabowo dengan Jokowi itu intens bertemu ya. Kemudian Prabowo memuji-muji Jokowi, hidup Jokowi gitu ya. Tapi perlahan-lahan, apalagi dengan kasus ijazah palsu yang mulai terbongkar ini, ya, ditambah lagi kasus korupsi, ya, itu mulai tampak renggang, ya. Apalagi Megawati juga di situ masuk gitu ya, memberikan komentar tentang dugaan ijazah palsu ini. Tapi Prabowo mulai tampak renggang dengan Jokowi. Itu tampaknya begitu. Dan mungkin akan merapat dengan Megawati maupun Anies Baswedan. Ya, we don't know. Oke, karena mungkin satu visi misi ya untuk menyelamatkan NKRI ya, juga untuk keluar dari bayang-bayang gitu ya. Matahari kembar ya kan.
Apalagi kan kemarin kita perhatikan Jokowi di Sumatera Utara melakukan kunjungan, kayak kunjungan kerja gitu ya. Serasa dia masih presiden kan gitu ya. Nah itu kok bisa kan gitu ya. Itu dipertanyakan publik ya. Dia sudah mantan presiden tapi seolah-olah masih sebagai seorang presiden. Kan itu dipertanyakan publik, kok bisa kan gitu ya. Kalau kita melihat perkembangan politik terkini, sahabat Henrys ya, dengan terungkapnya Iwan apa namanya, kalau kalian tahu komen di bawah, CEO dari Sritex ya, itu kan sekarang udah di gulung tikar gitu ya, tapi katanya mau dihidupkan lagi gitu, mau dinaikkan lagi, padahal kan sudah merugikan. Kebetulan katanya dari perbankan lah segala macam, dan ini ada dikait-kaitkan dengan goodie bag Mase. Siapakah itu? Komen di bawah guys ya. Dan banyak asumsinya ke arah ke situ. Jadi nanti ini perlahan-lahan mungkin ya Prabowo mulai menyingkap, mulai membongkar kasus korupsi, perlahan habisin gitu. Mungkin seperti itu. We don't know. Ini kan politik terus dinamis guys ya. Mungkin kemarin Prabowo tidak memperlihatkan kepada masyarakat agar tidak berbenturan dengan Jokowi, tapi sekarang tampak memang sudah mulai renggang, tampaknya begitu ya. Walaupun Pak Prabowo di depan media mengatakan tidak renggang gitu ya, baik-baik saja, tapi intens ketemunya itu udah mulai jarang kayaknya gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin akan berbalik gitu ya. Ya, karena selama ini kan Prabowo dengan Jokowi kan apa istilahnya sebelum mereka bersekutu atau bekerjasama, mereka kan berlawanan gitu ya. Apakah nanti akan kembali berlawanan? Mungkin nanti jelang 2029, apalagi dengan gebrakan dari Gibran gitu ya, yang memang tampak akan dipersiapkan untuk di 2029. Apalagi ada sosok Deddy Mulyadi yang dikabarkan kalau di bocor Alus Tempo itu mulai dihentikan dengan Jokowi Jilid 2, Mulyono Jilid 2. Apalagi bocor Alus Tempo juga membongkar di situ kalau ada konsultan politik di dalam istana. Nah, cara kerjanya hampir sama dengan kayak Jokowi dulu, ya kan? Lewat konten, lewat mungkin pencitraan yang selama ini dilihatkan. Apalagi jejak digital KDM gitu ya, dengan Gibran itu kan dekat banget. Apakah nanti KDM akan disandingkan dengan Gibran ataupun KDM akan maju di DKI Jakarta? Karena mungkin arahnya ke situ. Kita lihat nanti bagaimana nih sepak terjang Prabowo memberantas korupsi koruptor di Indonesia. Nah itu mungkin nanti bisa menyelamatkan uang negara. Cuman menjadi pertanyaan juga, uangnya kemana gitu loh. Walaupun sudah ditangkap, uangnya kemana? Apalagi dengan adanya desas-desus pengunduran diri ketua Kejaksaan Agung Burhanuddin ST, itu dikatakan mundur gitu. Mungkin ini juga ya mulai diungkap satu persatu. Kalau tidak misalnya mundur gini kan akan susah untuk membongkar tindak korupsi lainnya. Benar nggak sahabat Henrys? Oke, jadi kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang Prabowo dalam memberantas korupsi. Apakah nanti Anies Baswedan akan merapat dengan Prabowo ya, menggunakan ide-ide dari Anies Baswedan? We don't know. Oke, itu saja video kali ini sahabat Henrys. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.